Selamat siang, silakan duduk. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, kita awali dengan berdoa dan diminta kepada ketua kelas untuk membawa doa. Dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Ya, sebelum kita lanjut lagi, saya akan mengecek kehadiran kita, ya, mengecek kehadiran. Apakah semua hadir? Angeli Fenicia Denia Sasioba hadir. Ya. Ahmad Fadila Fausan Sarageti, Lydia Sari Unas, Prita Mulia Sari Lumente, Inka Tiara Putri Mamuko Lumondo, Fanglinda Laudia Cynthia Bella Koseng, Marta Magenda Mamusung hadir. Jaya Isabella Tempomisa, oh hadir semuanya. Oke. Nah. Jadi karena kita semua hadir, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, apakah semua keadaan Anda sehat-sehat? Ya. Tidak ada yang sakit? Ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Seperti ada pepatah, tidak dikenal, tidak disayang. Oke, saya akan memperkenalkan diri. Nanti kita akan memperkenalkan satu sama lainnya sementara proses pembelajaran dimulai. Nah, perkenalkan, nama saya Akmes Bentian SPD. Tempat tanggal lahir saya Desa Arangka, Kecamatan Genge, dan saya berdomisili di Desa Arangka. Status saya sudah menikah dan saya memiliki tugas dan tanggung jawab di Sekolah SMK Negeri 3 Talaut sebagai guru mata pelajaran akuntansi. Jadi kedepannya kita akan saling bertemu, ya. Makanya kita harus saling mengenal supaya tidak ada rasa canggung di antara kita, ya. Nah, kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke materi inti, kita memperhatikan dulu tujuan pembelajaran yang harus kita ikuti, atau di akhir fase E kita harus bagaimana atau seperti apa kita, ya. Jadi pertama, siswa mampu menganalisis bukti transaksi, ya. Bukti transaksi. Pernah dengar bukti transaksi? Pernah dengar? Atau yang pernah lihat? Pernah lihat? Tidak ada? Oke. Nah, saya akan kasih contoh bukti transaksi. Salah satu bukti transaksi, siapa yang orang tuanya memiliki usaha kecil? Angkat tangan. Tidak ada? Usaha kecil. Seperti warung atau pedagang eceran, ada? Tidak ada? Nah, kalau orang memiliki warung eceran atau grosiran,
itu akan melihat satu bukti transaksi. Biasanya kalau di warung-warung kecil itu kita bisa lihat itu ada yang tertulis nota, ya, nota. Nah, salah satu bukti transaksi itu di dalamnya termasuk nota, nota kontan. Nah, jadi di nota itu untuk mencatat transaksi. Nah, kemudian kedua, siswa mampu mencatat transaksi ke jurnal. Nah, dari bukti transaksi itu, ya, kita kumpulkan, kemudian dicatat ke jurnal. Yang ketiga terakhir, siswa mampu menerapkan jurnal umum itu ke dalam aktivitas sehari-hari. Nah, kalau kita lihat dalam problema kehidupan kita, jurnal umum ini tidak bisa lepas dari setiap aktivitas kita di rumah maupun di mana saja kita berada. Karena pencatatan ini sangat penting atau sangat vital bagi kehidupan manusia. Jadi sebelum kita lanjut, saya mau bertanya lagi. Selain bukti transaksi, pernah dengar istilah transaksi? Pernah. Nah, pertanyaannya begini, apa itu transaksi? Coba, kira-kira apa itu transaksi? Transaksi itu muncul dari mana? Ya, contoh, saya dengan teman kita. Ini dia memiliki pulpen, toh, silakan diambil. Karena saya tidak memiliki pulpen, saya harus membeli pulpen ini, gitu. Jadi saya harus mengeluarkan uang untuk membeli pulpen. Jadi itu dimaksud dengan, jadi kalau kita boleh ambil pengertian sendiri, transaksi itu adalah suatu kegiatan transaksi yang suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua belah pihak, toh? Ya seperti itu. Terjadi kesepakatan kalau yang A kasih ini berarti yang B kasih itu. Jadi seperti itu. Ya pendekatannya transaksi. Sebelum kita lanjut lagi, saya akan memaparkan satu masalah yang harus orang pecahkan. Masalahnya begini. Jadi masalah ini kita akan pecahkan secara berkelompok, ya. Jadi ini semua masuk di kegiatan pembelajaran kita. Kita akan tonton video, perhatikan baik-baik. Jadi saya akan bagikan kelompok sesuai dengan tempat duduk aja, supaya tidak kelihatan berisik, ya toh. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sebentar setelah video diputar, kita akan cari masalah dari video yang dimaksud, ya, supaya kalian berunding masing-masing mencari apa sebab masalah itu. Oke? Diikuti saja melalui teksnya, ya. Dibaca saja melalui teksnya.
Oke, ini video singkat. Diterangkan di video itu bahwa apa yang salah dengan kejadian tadi, ya kan? Kenapa Ibu Wina menjadi bingung? Itu masalahnya. Jadi kalian akan pecahkan masalah apa yang terjadi di toko butik Ibu Wina, ya? Yang Ibu Guru jumpai tadi kemarin sore, bahwa Ibu Wina memiliki butik yang sudah banyak pengunjungnya, tapi dia hanya mengumpulkan bukti-bukti, ya, seperti nota kontan tadi sudah dijelaskan tadi di awal, kemudian faktur, tapi di akhirnya Ibu Wina pusing karena bukti transaksi hanya tertumpuk begitu saja, tidak dilakukan pencatatan. Jadi masalah yang harus Anda pecahkan apa dari video tadi? Silakan untuk kelompok masing-masing membuat penyelesaian masalah itu, ya. Paparkan apa yang menjadi masalah dari video tadi, ya. Kita kaitkan dengan materi kita hari ini. Silakan. Maksimal 2 argumen, ya. Berikan 2 argumen masing-masing kelompok. Masalah dari video tadi kira-kira apa? Ya. Silakan masing-masing kelompok memecahkan masalah yang ada, masing-masing memberikan 2 argumen masing-masing kelompok. Sudah, silakan berargumen masing-masing kelompok, cari permasalahan yang ada. Masalah dari video tadi kira-kira apa, ya?
Jadi sudah ada butik yang banyak pengunjungnya, tapi bukti transaksinya atau dokumennya hanya ditumpuk. Akhirnya Bu Mina pusing sendiri, ya. Kira-kira yang menjadi pusingnya itu apa? Kira-kira yang membuat Ibu Mina itu bingung, ya. Jadi apakah yang bikin bingung Pak Ibu Mina itu? Atau apa yang membuat Ibu Mina bingung? Silakan berargumen masing-masing kelompok. Lihat untuk masalah apa yang ditimbulkan dari video itu. 2 argumen saja. Sudah? Ada kelompok yang sudah? Silakan. Kalau ada silakan. Paparkan masalah yang Anda peroleh dari video tadi. Sudah? Kalau sudah ada dipersilakan. Ya, silakan. Kelompok yang sudah. Kita hanya meneliti masalah. Jadi jangan terlalu jauh berpikir. Hanya memikirkan masalah yang timbul dari video tadi. Kira-kira apa masalahnya? Ya, gitu. Oke, disilakan kelompok yang sudah. Silakan berdiri aja di kelompok masing-masing. Ya, disilakan kelompok 1. Silakan berdiri. Ini akan mempresentasikan hasil studi kami dari kelompok 1. Yang pertama, Bukina memiliki banyak bukti transaksi substansi, nota, dan faktur, tetapi tidak mencatatnya dalam pembukuan. Misalnya, jumlah umum atau catatan substansi dan niat. Bukti-bukti tersebut memungkinkan saja tanpa dimasuk ke dalam. Oke, terima kasih. Lanjut. Argumen kedua, Bukina menggunakan nota atau bukti transaksi, namun tidak
analisis sudah digandut sehingga Ibu Lina pusing karena pengeluaran dan pemasukan butiknya tidak seimbang. Oke, terima kasih untuk pemaparannya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, diberikan kesempatan lain untuk kelompok lain. Kelompok lain. Ya, dipersilakan kelompok 3. Kelompok 3 ya. Tentang masa berada Iya. Karena hubungan dalam bukti dan hasilnya. Ya. Terus? Hubungan tidak melaksanakan pendapatan dan mati diminta maaf. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2, disilakan. Terima kasih atas menjadikan keberadaan kedua mendapatkan hasil kita. Kuliner dan melaksanakan kesepakatan bukti transaksi hanya bukan saja hasilnya dengan bukti diri karena beliau tidak mencetak bukti transaksi. Oke. Ada lagi? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Nah, jadi masing-masing kelompok sudah memaparkan masalah yang muncul. Jadi sebagian besar mengatakan bahwa semua bukti transaksi itu tidak dicatat. Ya, memang betul. Bingung karena kenapa? Pertama, bukti tidak dicatat. Yang kedua, dia bingung karena dalam pengelolaan itu mungkin Ibu Mina merasa tidak bisa mengambil keputusan dalam periode usahanya ke depan. Karena kan dalam setiap kita melakukan usaha, pasti kita akan lihat akhirnya apakah ada laba atau kita mengalami kerugian. Jadi dalam proses ini Ibu Mina bingung bagaimana untuk tahun depan, kira-kira usaha saya mendapat untung atau rugi. Ya toh? Kalau memang mendapat untung berarti ya lebih dikembangkan lagi. Jangan sampai usaha Ibu Mina ini mengalami kerugian, ya kan? Kalau mengalami kerugian berarti banyak lagi berbenah dari pertama. Kira-kira cara untuk mempromosikannya bagaimana, ya toh? Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut untuk pembahasan materi utama. Nah, transaksi. Tadi sudah dijelaskan suatu kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan atau usaha, sehingganya harus dicatat. Makanya tadi toh di video itu Ibu Mina jadi bingung karena tidak mencatat bukti itu. Itu. Makanya dalam setiap melakukan usaha, transaksi itu harus dicatat. Contoh kecilnya seperti ini. Kalau kita siswa, ya toh, dalam ruang lingkup siswa, contoh ini. Jia membeli pop ice. Ini transaksi dalam kehidupannya siswa ya. Jia membeli pop ice. Nah, itu sudah jadi transaksi itu. Jia membeli pop ice secara tunai. Itu transaksi. Toh? Jadi transaksi muncul apabila
kita konsumen melakukan pemuasan kebutuhan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut berikutnya. Bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini sudah ada beberapa contoh. Termasuk tadi sudah ada di video dengan penjelasan pretest pertama, itu nota kontan, ya, faktur dengan cek. Ini faktur, ya, ini laporan arus kas di bank ini. Kemudian ini cek, ini kwitansi atau nota, ya. Jadi ini deh contoh-contoh bukti transaksinya. Dari bukti transaksi ini kita bisa lihat transaksinya di dalam. Contoh penerimaan piutang di kwitansi penerimaan piutang. Dari bukti itu sudah ada DP transaksi, sudah ada transaksinya. Jadi tinggal kita salin aja, salin ke mantap sekali. Jadi buktinya ini kita analisis, kemudian kita salin ke jurnal. Mekanisme pencatatan pertama transaksi itu, setelah transaksi muncul, di transaksi itu ada bukti transaksinya. Nah, toh, so ada nota kontan, kwitansi, faktur, cek. Perhatikan di dalam mekanisme pencatatan ini, sebelum kita masuk di jurnal umum, ada analisis atau perkiraan. Analisis itu contoh seperti ini. Dia membeli pop ice secara tunai sebesar 5.000. Ya, itu transaksi. Analisisnya seperti apa? Dia membeli pop ice, berarti dia mendapatkan pop ice, toh dia mengeluarkan uang sebesar 5.000. Jadi analisisnya pop ice bertambah sebesar 5.000, kas berkurang sebesar 5.000. Itu analisis. Atau contoh, kalau masih bingung, kalau bingung pop ice-nya pembelian, gitu, karena ini orang membeli. Kita membeli sesuatu, jadi akunnya pembelian. Atau bisa juga langsung ke intinya produk apa yang kita beli, bisa juga. Gitu. Yang penting kita tidak bingung, tidak bingung. Jadi seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke jurnal umum harus analisis atau perkiraan. Karena kalau kita dari sini langsung ke sini, kita akan memakan proses waktu lama. Nah, kalau kita lewati secara berurutan itu, kalau kita catat di jurnal umum, tinggal salin. Oh, tanggal sekian terjadi transaksi pembelian pop ice sebesar 5.000 secara tunai. Seperti itu. Nah, orang tinggal salin ke jurnal, ya toh? Oh, jurnal pembelian bertambah, kas berkurang, ya. Ini yang ditanyakan pertama tadi, jurnal umum. Jadi jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan akun yang didebit atau dikredit disertai jumlahnya masing-masing dan referensinya. Ya, perhatikan. Berbicara catatan sistematis dan kronologis. Jadi, itu catatan itu harus dicatat sesuai dengan tanggal kejadian. Nih, diingat. Catatan sistematis dan kronologis itu
itu dicatat sesuai dengan tanggal kejadian atau tanggal transaksinya. Jangan sampai begini, kita catat di jurnal umum, contoh sama dengan kasus tadi, sama dengan kasus Jia, contoh tanggal 5, Jia babeli pop ice, gitu. Jangan sampai tanggal 5 ini kita catat pertama. Hati-hati nih, harus diingat itu. Kalau ada transaksi tanggal 1, tanggal 5 ini jangan pindahkan ke atas. Harus sesuai urutannya. Kalau transaksi tanggal 1 ya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai dengan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian akun yang didebit atau dikredit dengan jumlah. Ini akun didebit dengan kredit ini menjelaskan tentang pencatatan keuangannya. Apakah bertambah di debit dicatat di situ, berkurang di kredit dicatat di situ. Seperti itu ya. Jurnal umum. Jurnal umum ini dipergunakan untuk mencatat transaksi secara umum, ya. Mencatat transaksi secara umum sesuai dengan tanggal kronologisnya. Perhatikan, jangan kita dijebak oleh jurnal ini karena jurnal ada berapa bentuk, ya. Ada jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal pembalik. Jadi hati-hati dengan pengertian-pengertian jurnal ini, ya. Jadi jurnal umum itu untuk mencatat keseluruhan transaksi, ya. Kalau khusus, jurnal khusus berarti cuma khusus, ya, hanya khusus mencatat transaksi, contoh pembelian kredit, penjualan kredit. Kalau jurnal khusus penerimaan kas, penerimaan kas. Kalau pengeluaran kas, pengeluaran kas. Seperti itu ya. Kita dengar dulu paparan materi ini karena sebentar kita akan bertemu dengan masalah lagi. Nah, pedoman menjurnal debit kredit, ya. Di sebelah kanan posisinya seperti ini, itu debit. Sebelah kiri kredit, ya. Harta atau aktiva. Nah, ini sangat menarik kalau dibahas ini. Perhatikan, harta atau aktiva ini kalau bertambah di debit, ya, perhatikan itu. Diingat itu. Kalau harta atau aktiva bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, kemudian hutang. Ini mekanisme pencatatan. Ini salah satu yang perlu diingat supaya kita tidak terlalu sulit untuk melakukan pencatatan. Kalau hutang bertambah di kredit, ya. Kalau hutang berkurang di debit. Terus modal. Modal bertambah juga di kredit, modal berkurang di debit. Pendapatan. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Price atau dividen. Price ini penarikan, ya, penarikan pribadi. Price bertambah di debit, berkurang di kredit. Ini bisa diingat, ya, karena ini menjadi salah satu dasar untuk kita lebih lanjut lagi ke laporan keuangan, neraca lajur. Ini yang dasarnya, ini yang perlu kita ingat supaya kita tidak terlalu terputar-putar pemikiran kita karena tidak tahu dasarnya. Jadi ini dasarnya, ya. Kalau kita sudah tahu ini, biarpun transaksi sesulit apapun itu, kita tetap bisa menganalisisnya. Nah, ini bentuk jurnal. Ada tanggal, ada akun atau keterangan referensi debit kredit. Saya akan jelaskan masing-masing per kolomnya. Untuk tanggal, ya, seperti biasa setahu toh, kita tahu bersama tanggal berarti tanggal transaksi. Diurutkan dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir. Seperti tadi dijelaskan pertama. Kemudian akun dan keterangan. Nah, ini akun ini bisa ditulis nama akun, toh. Seperti tadi dijelaskan pembelian itu akun, nama akun itu. Kas, piutang,
utang, modal tadi, beban tadi. Ah, itu nama akun. Diisi di sini. Kemudian keterangan. Nah, keterangan ini menjelaskan bahwa contoh seperti tadi transaksinya Jea membeli pop ice seharga 5.000 secara tunai. Nah, ini keterangan ini dipakai di bawah dari nama akun. Contoh pembelian bertambah, kas berkurang. Keterangannya di bawah. Pembelian pop ice secara tunai sebesar 5.000. Nah, itu menerangkan bahwa transaksi tanggal 1 itu atau tanggal 5 itu terjadi ada pembelian. Jadi seperti itu ya. Kemudian referensi. Perhatikan ini, referensi ini yang menjadi rujukan. Pernah dengar kata referensi itu? Pernah. Referensi ini adalah rujukan atau sumber dari mana kita memperoleh transaksi itu. Nah, tadi saya bahas ada beberapa bukti transaksi. Berarti kalau orang dapat transaksi ini dicek, berarti ada kodenya. Berarti di referensi ini tulis CK, itu cek. Kalau di nota kontan NK. Nah, itu referensi, ya. Supaya orang tahu, kita tahu bersama bahwa transaksi itu muncul dari cek. Boleh juga ditulis cek dengan nomornya lengkap supaya tidak bingung. Kemudian posisi debit kredit seperti tadi di awal di penjurnalan itu, mekanisme penjurnalan itu kalau bertambah di debit, berkurang di kredit. Tapi hati-hati ya, karena ada yang bertambah di kredit, ada yang berkurang di debit. Tinggal kita perhatikan proses penjurnalan tadi. Kalau aktiva, namanya aktiva ya, atau harta, itu setiap bertambah di debit. Itu kuncinya, berkurang di kredit. Kemudian begitu dengan hutang bertambah harus di kredit. Tidak boleh bertambah kong di debit. Nanti akan mempengaruhi hasil neraca saldo kita ke depannya kalau kita sudah melakukan pencatatan. Nah, ini contoh transaksi. Kita bahas contoh ini. Pada tanggal 1 Januari 2002 Tuan Raka menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebesar 500 juta sebagai setoran modal. Nah, ini tadi toh. Nah, ini tanggal 1 bulan Januari 2002. Nama akunnya kas dengan modal Tuan Raka. Keterangannya ini seperti ini, ditaruh di dalam kurung, setoran modal Tuan Raka. Keterangan ini terserah Anda saja, terserah kita mau taruh keterangannya. Mau setoran awal modal Tuan Raka, bervariasi keterangan ini. Yang penting menuju ke nama akun 2 ini, ya, keterangannya. Jangan mau tulis di sini, mau kita tulis di sini pembelian pop ice yang tidak sinkron dengan di atas toh. Nah, jadi sesuai dengan nama akun yang muncul. Nah, posisinya untuk posisi debit kredit, kas di debit bertambah 500 karena di pencatatan mekanisme pencatatan tadi modal bertambah harus di kredit. Karena posisi pencatatan kita dalam akuntansi itu harus apa? Harus balance. Jadi dalam pencatatan akuntansi itu posisi debit dengan kredit harus sama. Ya, jangan itu sebelah sudah begini, sebelah sudah begini. Nah, itu bahaya ya. Nah, ini untuk penyetoran uang. Ingat deh, transaksi penyetoran uang, akun yang muncul ini. Nah, tanggal 5 Januari 2002, perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara tunai. Nah, seperti tadi tanggal 5 ya. Ini dipisah-pisahkan ya. Kalau kita buat jurnal umum 1 kali itu akan berurutan. Kendaraan kas,
Kenapa kas? Karena dibeli mobil secara tunai, ya. Kendaraan kita bertambah, itu logikanya seperti itu. Jadi kita membeli kendaraan berupa mobil, berarti persediaan mobilnya kita bertambah, kasnya kita berkurang, ya. Hati-hati dengan transaksi tunai dengan kredit, ya. Hati-hati, karena beda. Kalau contoh seperti transaksi ini, pada tanggal 5 Januari 2002, perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara kredit. Akunnya muncul bukan itu, ya. Dia transaksi sama, tapi penjelasannya kalau tunai dengan kredit beda akun. Dia kalau kredit, dia berarti memuncul apa? Kendaraan pada. Kalau membeli secara kredit, apa? Utang usaha atau utang dagang, ya. Utang usaha atau utang dagang itu juga berbeda. Kalau utang dagang kita pakai di perusahaan dagang, kalau utang usaha itu di perusahaan jasa, ya. Jadi ada perbedaan itu. Terus lanjut, contoh berikutnya tanggal 6. Nah, sama, hanya saja ganti. Kalau membeli mesin fotokopi masuk di akun peralatan, ya, peralatan. Nah, ini secara kredit baru saja dijelaskan muncul contohnya. Kalau secara kredit menimbulkan utang, ya. Kemudian dibayar beban telepon sebesar 1 juta. Nah, yang muncul adalah beban telepon, ya, beban telepon pada kas, gitu. Kemudian sampai sini boleh dipahami? Boleh. Kita ikuti saja, ya. Nah, tanggal 21 menyelesaikan jasa fotokopi, berarti perusahaan ini bergerak di bidang apa? Bidang apa? Apa? Fotokopi. Di bidang jasa, yaitu jasa dan dagang boleh juga masuk, ya. Nah, perusahaan telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar 5 juta, tetapi uangnya belum diterima. Nah, saya sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya melakukan kerja fotokopi. Fotokopi sudah dicetak semua, tapi uangnya belum diterima, ya, belum diterima. Jadi akun yang muncul itu adalah orang, karena kita belum menerima kas, berarti untuk sementara jadi piutang. Kemudian pendapatan bertambah tadi di kredit, ya. Demikian untuk contoh-contoh. Setelah ini kembali kita akan bentuk kelompok seperti tadi. Nah, ini sudah ada muncul masalah dari contoh ini. Contohnya ini, masalah kedua ini. Perhatikan, seorang akuntan di toko Tuan Adi sedang berhalangan. Di saat yang bersamaan, Tuan Adi mencari pekerja pengganti dalam mencatat transaksi yang terjadi di bulan yang berjalan. Jadi transaksi yang terjadi selama bulan Juli itu sudah ada itu. Nah, Tuan Adi meminta buatlah pencatatan jurnal umum secara berkelompok minimal 4 orang. Pas 4 orang. Saya sudah siapkan lembar kerja supaya kita tidak terlalu lama. Saya sudah siapkan kertas kerja Anda untuk menyelesaikan itu, supaya kita tidak terbuang waktu untuk
masih menggaris, ya kan? Kebanyakan kita karena masih manual, waktunya terbuang di menggaris, cari apa penghapus, ya kan? Nah, ini untuk lembar kerja kelompok 1. Ditulis aja kelompoknya ya. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Silakan. Nah, ini untuk supaya tidak terlalu boleh dilihat di sini juga sama. Silakan Anda berdiskusi. Nah, ini akan jadi pemecahan masalah kita yang kedua. Kalau tadi masalahnya Ibu Nina, sekarang masalahnya Tuan Adi. Ya. Silakan mengerjakan masing-masing kelompok. Sebentar hasilnya kita paparkan di depan kelas, ya. Kalau yang mau menggunakan papan tulis juga boleh, ya, untuk menjelaskan. Contoh kalau suka menjelaskan di papan tulis juga boleh. Nanti kalau ada yang masih kurang dipahami, nanti ditanyakan ya. Bisa mencari sumbernya bisa di internet, bisa juga di buku paket ya. Kalau ada buku paket, siapa yang mau ke perpustakaan juga boleh. Mau ambil buku paket silakan ya. Atau mau search di Google atau menggoogle itu dipersilakan, tidak dibatasi ya. Ya, dicatat situ saja di lembar kerjanya situ. Ya. Kalau masih ada yang agak bingung, nanti ditanyakan bingungnya di mana. Nanti saya jelaskan. Ya. Nah, berarti ini kan yang muncul, yang ini apa? Kas. Ini kendaraan, kemudian ini modal. Nah, gitu. Tapi kalau mau apa? Ini harus ditambah dengan ini. Maksudnya ini dua ini ditambah supaya menjadi ini. Nah, begitu. Kan ini berarti kas kendaraan pada modal. Nah, sini kas, sini kendaraan, baru sini modal. Contohnya seperti tadi. Ya. Perhatikan,
Cara pencatatannya di lembar kerja peserta didik itu seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Perhatikan untuk pencatatannya. Untuk yang di sebelah debit agak menonjol keluar ya. Karena ada perbedaannya kalau kita catat secara bersamaan begini. Kalau dicatat secara bersamaan begini, sejajar begini, berarti sama-sama di debit ya. Ini hal kecil tapi sering terjadi ini ya. Jadi kalau di sebelah kredit harus sedikit masuk dalam ya, supaya kita bisa bedakan mana di sebelah debit, mana di sebelah kredit. Oke? Nah, gini, untuk mengakomodir waktu supaya tidak terlalu lama, ini ada berapa transaksi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bahagi 3. Pas. Nah, begini, supaya menghemat waktu, jangan sampai kelamaan di masalah ini, kita bagi aja 3 transaksi untuk 3 kelompok ya. Jadi untuk transaksi 1, 2, 3 kelompok 1, 4, 5, 6 kelompok 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sini itu yang kelompok 3, yang 3 terakhir ini. Ya. Tanggal 17, 20, 30 itu kelompok 3. Supaya mempercepat waktu. Ya. Supaya kita boleh pecahkan secara bersama-sama masalah ini. Supaya cepat, supaya tiap kelompok bisa mempertanggungjawabkan tugas masing-masing.
Tanggal 17. Ini caranya membeli persediaan barang. Toh, berarti ini bertambah toh. Ini bertambah. Berarti apa bertambah? Ini dibeli secara kredit. Berarti bertambah duit. Kredit no. Kalau tunai berarti kas. Kalau kredit berarti utang. Ada? Oke. Sudah, kelompok 2 bagaimana? Bisa? Nah, kelompok 2 perhatikan ini ya. Ini sebanyak 5 lusin ya. 5 lusin, harga per lusinnya 100.000. Berarti ini kali ini, nah itu jumlah sebenarnya ya. Arti 5 kali 100 berarti 500.000. Seperti itu ya. Sudah? Silakan kelompok 1 kalau sudah. Silakan berdiri depan. Sini aja, di sini aja. Di sini. Berjajar di sini ah. Sini. Ya. Ya, disilakan. Hati-hati, maju sedikit. Nah, ya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perhatikan dulu ya, perhatikan sementara. Silakan. Silakan. Ya, ke sana spidolnya. Ada yang membantu di papan, silakan. Ya, silakan. Pergunakan media yang ada. Tulis aja nama akunnya, kemudian debit kreditnya.
Ya, lanjut transaksi berikutnya. Oke, hati-hati jangan sampai tertinggal, karena sangat berbahaya sekali jika satu angka hilang, akan berpengaruh. Oke, demikian untuk kelompok 1, silakan. Oke, silakan dijelaskan. Seperti yang kita lihat di sini, transaksi pada tanggal 2 Januari 2025 ada kas 50 juta debit, ada kendaraan 50 juta debit, dan ada modal 100 juta debit. Keterangan setoran modal bulan tadi. Oke, lanjut. Tanggal 5 Juli 2025 ada persediaan barang 15 juta di debit, ada kas 15 juta di debit. Yang ketiga, tanggal 10 bulan Juli 2025 ada bukan iklan 2 juta di debit. 2.500.000 di debit, ada kas 2.500.000 di debit. Oke. Pembayaran beban. Oke, demikian untuk kelompok 1. Untuk teman-teman yang lain, ada yang perlu ditanggapi? Apakah jawaban mereka sudah benar atau masih perlu diperbaiki? Sudah? Berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Jadi jawabannya semua benar, ya. Hanya saja kita masih perlu teliti untuk cara penulisan. Perhatikan penulisan ini ikan, ya. Ini hal-hal kecil seperti ini perlu diperhatikan. Jadi ikan, iklan jadi ikan, ya.
Jadi seperti itu. Nah, ini hal-hal seperti ini, perhatikan. Hal-hal yang seperti ini yang harus diwaspadai. Kemudian hampir saja 01 tertinggal tadi. Nah, itu bisa membahayakan. Nah, sekali lagi berikan aplaus untuk kelompok 1. Jawabannya benar semua. Lanjut kelompok berikutnya. Silakan dihapus aja sana. Bisa dibaca juga boleh. Karena lembar kerja itu akan dikumpul sebentar. Saya akan kasih nilai untuk kelompok, ya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Langsung dibaca aja di depan sini. Langsung dibaca aja, nanti kita analisis bersama. Baca aja. Silakan. Berjajar. Berjajar. Nah, oke, silakan. Silakan. Sudah? Oke. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada tanggapan untuk kelompok lain? Ada? Nah, saya akan menambahkan untuk tanggal 12. Kelompok 2 menjelaskan bahwa kas bertambah dengan utang. Yang tanggal 14 atau 12? Tanggal 14. Oke, untuk dibeli tanggal 14 dijual barang dagangan sebanyak 10 lusin. Harga per lusinnya 150, berarti 1.500.000 kalau 10 secara kredit, berarti penjualan pada apa? Dijual secara kredit, berarti piutang bertambah pada apa yang berkurang? Persediaan. Nah, kemudian tanggal 12 dijual barang dagangan sebanyak 5 lusin secara tunai, berarti kas bertambah, persediaan berkurang. Pas. Nah, demikian untuk kelompok 2. Jadi dengan materi yang sedikit singkat tapi sudah banyak yang menyelesaikan tugas di saat ini. Tepuk tangan lagi sekali lagi untuk kelompok 2. Silakan duduk. Terakhir kelompok 3. Kelompok 3 disilakan. Silakan.
tanggal 17 bulan Juli 2025, keterangan utang 15 juta didebit, persediaan barang dagangan 15 juta dikredit. Lanjut. Utang modal tanggal 20 bulan Juli 2025, beban listrik 1.500.000 didebit, kas berkurang 1.500.000 dikredit. Ya, lanjut. Pemakaian air 500 didebit bertambah, kas berkurang 500 dikredit. Tanggal 30 bulan Juli 2025, bayar gaji karyawan 6 juta didebit bertambah, kas berkurang dikredit 2 juta. Ya, demikian. Bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan? Tidak ada? Pas? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Memang jawabannya sudah benar. Ya, saya hanya menambahkan sedikit untuk tanggal 17. Tanggal 17 membeli persediaan barang untuk dijual kembali secara kredit sebesar 15 juta. Berarti kalau kita membeli secara kredit, persediaan barang bertambah, utang bertambah, ya. Jadi persediaan bertambah, utang bertambah. Demikian untuk pemecahan masalah kita dari Tuan Adi. Untuk kelompok 3 dipersilakan duduk. Demikian untuk masalah Tuan Adi sudah kita pecahkan secara berkelompok, dan saya akan mereview kembali, ya, mereview kembali masalah ini supaya kita tidak ada pemahaman yang masih bingung untuk materi ini. Jadi untuk jurnal, perhatikan yang perlu kita harus pahami baik-baik untuk jurnal umum ini. Pertama, analisis, ya. Kebanyakan dari kita itu kalah menganalisis transaksi, ya. Kalahnya di mana? Kita banyak mungkin pikiran atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Kebanyakan kita analisisnya itu kurang, ya. Atau memang kesulitan berpikir, atau memang mau tidak mau harus ya seperti itu, ya kan? Yang pertama harus kita pahami itu adalah analisa transaksi. Itu kunci utama. Kunci kedua, ya. Kunci kedua itu adalah pencatatannya, ya. Mekanisme pencatatannya tadi. Mau aktiva bertambah di mana, berkurang di mana, pendapatan bertambah di mana, berkurang di mana, demikian juga hutang bertambah di mana, berkurang di mana, ya. Jadi dua ini yang perlu kita harus pahami baik-baik. Kita ingat, ya. Kita ingat, kita pahami, kita lakukan dalam kehidupan kita. Contoh begini, dalam contoh sehari-hari, kalau kita pergi ke kios kecil atau warung, ya, sementara perjalanan, coba Anda berpikir, saya hari ini akan ke warung, ya toh. Contoh, saya membeli garam sebungkus, ya, dengan harga 3.000. Biasa garam harga berapa? Sebungkus toh? Nah, sebungkus 3.000. Nah, setelah melakukan transaksi, Anda sudah terima garam, keluar uang. Di tengah jalan silakan Anda analisa, ya. Ini trik utama supaya Anda cepat menganalisa transaksi. Dalam perjalanan silakan Anda menganalisa. Saya tadi membeli sebungkus garam. Saya dulunya sebelum ke warung kecil belum ada garam, ya. Hanya pegang uang 3.000, sebesar 3.000. Setelah sampai ke warung, saya sudah melakukan transaksi toh.
Nah, uang saya 3.000 hilang karena sudah membeli garam. Nah, dalam perjalanan, oh iya kan, berarti analisisnya seperti ini. Garam saya bertambah, stok persediaan garam saya bertambah, dulunya habis, saya beli lagi bertambah, tapi uang saya berkurang, ya toh, karena membeli tunai. Bedanya lagi kredit, ya. Kalau kredit berarti persediaan garam bertambah, tapi kita menambah hutang. Siapa biasa berhutang di sini? Pernah berhutang ke teman, ke orang tua, ke pernah? Tidak ada? Pernah. Nah, ada yang pernah, ada yang tidak. Asalkan kalau kita berhutang silahkan dibayar, ya. Karena itu kewajiban. Ya kan? Kalau di dalam ajaran agama kita masing-masing, mau di Kristen atau di Muslim, di Islam, itu hutang itu dosa toh. Hutang itu kewajiban, harus dibayar. Jadi kalau berhutang ke sama teman atau orang tua atau di lingkungan ini, di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat, harus dibayar, itu kewajiban. Itu jangan sampai kita berhutang tapi kita tidak membayar. Itu akan jadi tanggungan kita di dunia akhirat kita masing-masing, ya toh? Kan ada kalau kita lihat di dalam film-film, apalagi film-film Indosiar, sinetron, banyak seperti itu, ya. Jadi kalau kita berhutang silakan dibayar untuk kewajiban kita. Tapi kalau tunai kan tidak jadi masalah. Jadi itu ya untuk materi kita hari ini. Nah, kira-kira menurut Anda bagaimana untuk pembelajaran kita hari ini? Apakah jurnal ini menyenangkan atau tidak? Sangat menyenangkan. Oh, menyenangkan. Perhatikan, kalau sangat menyenangkan harus dilatih di lingkungan kehidupan kita atau di sekitar kita. Contohnya seperti tadi saya sudah jelaskan, setiap kita melakukan transaksi silakan analisa. Bila perlu Anda buat jurnal catatan kecil, jurnal umum kecil. Nanti kalau ada waktu dan kesempatan, nanti hubungi saya. Pak Guru, saya melakukan analisis transaksi seperti ini. Apakah ini sudah betul atau masih perlu diperbaiki? Ya, itu mantap itu, ya. Seperti itu. Jadi kedepannya setelah kita mempelajari ini, sama dengan pertama tujuan pembelajaran kita harus mengaplikasikan jurnal umum ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, bila perlu kita akan memberikan arahan kepada orang tua, mama, papa kita, mah, kalau ada pengeluaran atau penerimaan di rumah, nanti saya aja yang catat, ya. Seperti itu. Itu bisa menambah wawasan kita. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, begini. Di minggu depan kita akan, setelah jurnal umum, kita akan mempelajari lagi tentang buku besar, ya. Dari pencatatan jurnal umum ini kita posting ke buku besar, ya. Ada yang tahu posting? Apa itu posting? Pernah dengar kata posting? Pernah. Posting itu apa? Apa? Oh, iya, betul. Ada yang bilang di FB posting. Posting itu apa dah? Mengunggah. Mengunggah. Kata lainnya mengunggah. Kalau orang kaitkan kalimat itu ke akuntansi apa? Memindahkan. Apa? Mantap. Memindahkan, ya. Dulunya, tepuk tangan dulu untuk ya.
begini, posting itu istilahnya memindahkan karena apa? Nah, seperti sama dengan teman-teman yang di belakang bilang tadi, mengunggah toh. Dulunya hanya orang yang tahu. Kalau orang posting, semua orang tahu, banyak dunia luar tahu. Begitu juga dengan posting buku besar. Nah, kalau jurnal seperti ini, hanya kita yang di internal saja yang tahu. Nah, tapi kalau kita posting ke buku besar, itu akan lanjut ke neraca saldo, neraca lajur. Dari neraca lajur, laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, neraca, akan sampai ke situ siklusnya. Nah, jadi setelah kita catat ke jurnal, kita posting ke buku besar itu, dari buku besar akan lanjut sana ke siklus akuntansi. Jadi itu minggu depan kita akan belajar tentang buku besar. Ya, silakan mereview pelajaran buku besar di media sosial ataupun menggunakan buku paket di perpustakaan. Disilakan untuk mencari materi supaya kedepannya kita tidak lagi terlalu monoton di pembelajaran di kelas, karena semua sudah tahu, oh, buku besar sudah diketahui masing-masing. Sekali lagi demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Masih ada pertanyaan atau ada yang masih bingung untuk kira-kira menganalisis transaksi, ya? Masih ada? Nah, tidak. Terima kasih atas perhatian Anda. Untuk mengasah pemahaman Anda untuk terakhir kalinya, saya kasih post test satu. Post testnya seperti ini. Nah, untuk nomor 2, post test terakhir, kan sudah paham. Post test terakhir ini akan menilai kemampuan Anda. Transaksi yang kedua, kalau jurnal umum, fungsi jurnal umum sudah tahu toh. Kemudian ini yang akan menguji pemahaman kita. Silakan analisis transaksi ini. Yang asesmen nomor 2, silakan analisis transaksi ini masing-masing individu. Silakan. Tuan Adi membeli mobil sebesar 50 juta. Dibayar tunai sebesar 35 juta. Sedangkan sisanya dibayar kemudian. Oke, silakan pecahkan soal yang di atas.
membeli mobil sebesar 50 juta dibayar tunai. Perhatikan ya, Tuan Adi membeli mobil sebesar 50 juta dibayar tunai 35 juta, sedangkan sisanya dibayar kemudian. Ada yang tahu? Silakan jawab langsung saja. Silakan. Princess, silakan. Kendaraan mobil bersama diri berkurang 35 juta dibeli utang bertambah berkurang 35 juta dibeli utang bertambah 2 juta dibeli. Tepuk tangan untuk Princess. Mantap. Jadi itu ya untuk analisisnya. Tuan Adi membeli mobil sebesar 50 juta. Berarti uang tunainya keluar 35 juta. Masih ada sisa. Harus dibayar kemudian. Berarti sisa ini adalah hutang. Ya toh? Hutang. Ya, sisanya adalah hutang. Jadi tadi Princess sudah analisis, kendaraan sebesar 50 juta di debit, kas berkurang 35 juta di kredit, kemudian hutang dagang bertambah di kredit sebesar 15 juta. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Di pertemuan berikutnya saya ingatkan sekali lagi untuk silakan mereview materi buku besar supaya kedepannya lagi di pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, kita masuk ke buku besar sudah tidak terlalu monoton di dalam kelas. Kita akan berkreasi, apakah mau kerja kelompok atau kita akan lakukan project ya. Nah, kemudian kesimpulannya kita akan menyimpulkan seluruh materi ini dari awal, berarti mulai dari pengertian jurnal umum, ya toh? Pengertian jurnal umum supaya kita cepat hafal atau cepat kita pahami. Begini, jurnal umum adalah alat untuk mencatat kejadian secara kronologis. Itu sudah benar pengertiannya itu. Cepat tuh, singkat, padat, jelas. Jurnal umum adalah alat untuk mencatat transaksi atau kejadian secara kronologis. Selesai. Nah, kemudian bentuk jurnal umum. Bentuk jurnal umum tadi sudah dijelaskan di awal. Ada jurnal umum, jurnal khusus, ya. Kemudian untuk fungsi jurnal ada fungsi mencatat, fungsi historis, ya. Kemudian untuk analisis transaksi tadi kita sudah latihan, sudah memecahkan masalah, dan kiranya materi ini boleh dipahami, dan di saat ini kita akan menutup kegiatan kita dengan berdoa kembali dan diberikan kesempatan untuk ketua kelas untuk menutup kegiatan. Teman-teman, pada saat ini kita akan mengakhiri pelajaran kita. Untuk itu mari kita berdoa mengenai keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Silakan duduk. Terima kasih atas perhatian Anda di saat ini. Diucapkan terima kasih dan selamat siang. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.